Kisruh antara Adi Bing Slamet dengan mantan panutannya selama 17 tahun, Eyang Subur, nampaknya tak lagi tertuju pada soal santet, penipuan, juga pelecehan seperti yang ditudingkan Adi pada Eyang Subur. Eyang Subur sendiri sepertinya ingin membuktikan kalau semua yang dituduhkan itu tidaklah benar. Setelah bertandang ke kantor Majelis Ulama Indonesia untuk meminta pembuktian apakah dirinya benar-benar mengajarkan aliran sesat atau tidak, kini tiba-tiba saja Eyang Subur berniat ingin menceraikan 4 orang istrinya. Hanya saja tidak diketahui istri yang mana saja yang akan diceraikan oleh Eyang Subur. Keinginan bercerai itu terjadi lantaran aksi poligami yang Eyang Subur lakukan tidak sesuai dengan syariat agama Islam dan juga lantaran adanya ultimatum dari pihak Habib Selon tentang istri-istri Eyang Subur yang lebih dari 4. Saya di sini ini bukan membela Eyang Subur atau pembela Eyang Subur. Ya. Saya datang ke sini ini meminta Eyang Subur untuk menceraikan istrinya karena dalam syariat tidak boleh istri lebih dari 4. Dan Eyang Subur siap untuk menceraikan. Ada saksi bahwa Eyang Subur siap dengan apa yang saya minta. Karena Eyang Subur ini sudah keluar dari syariat. Istri lebih dari 4. Saya bukan pembela Eyang Subur dan tidak membela Eyang Subur. Tapi kalau salah dalam syariat, saya akan katakan salah. Eyang Subur berani menceraikan istrinya yang hanya 4. Beliau itu mengorbankan diri untuk ketentraman, kedamaian umat. Perseteruan Adi Bing Slamet dengan Eyang Subur berawal dari pengakuan Adi yang katanya pernah menjadi korban santet oleh mantan panutannya. Namun kian hari persoalan ini makin rumit dan pihak yang bertikai berusaha membuka kartu as yang dimiliki oleh lawan-lawannya. Salah satu murid Eyang Subur yakni Eyang Sigit melakukan manuver-manuver untuk mematahkan asumsi Adi tentang adanya dugaan santet terhadap Adi. Dan kemudian kamu bilang, Adi sudah divonis dokter penyakit jantung dan diring. Ingat itu, Nur, Adi? Tapi kenapa 2013 kamu kok malah mengatakan Eyang Subur santet, disantet? Dan ingat kalau kamu kata Eyang Subur menyantet, kamu udah modar dari kemarin-kemarin karena nggak ada ajaran santet. Tidak ada bekas murid yang menghujat seorang tua, seorang kakek, seorang guru. Itu sudah tidak punya adab, renungkan dengan nurani paling dalam. Tapi kamu nggak tahu diri kamu. Kok ngomong murid murtad kamu, murid durhaka. Sebagai murid yang tetap setia pada Eyang Subur, Eyang Sigit meyakini kalau dirinya memiliki kartu truf Adi Bing Slamet. Kegigihannya untuk membela Eyang Subur lantaran ia geram melihat seorang panutannya dihujat oleh mantan muridnya. Tidak terima melihat Eyang Subur dijadikan bulan-bulanan oleh Adi, Eyang Sigit kembali menyerang Adi. Dari penuturan Eyang Sigit diketahui kalau kondisi Adi saat bertemu dengan Eyang Subur di bawah pengaruh narkoba. Namun Arya, teman seperjuangan Adi, membantah kabar tersebut. Kurang lebih Adi itu datang di sini itu tahun 1995. Setahu saya, dan saya pernah mengantar ke rumah dia, waktu datang sini dia dalam keadaan sakit. Ya, narkoba, sako, ya, rumah belum punya, dan sempat dia menempati rumah kakaknya yang di Pondok Kopi. Nah itu sudah. Terus kemudian sering ditirakat di sini. Ya, setelah sering, waktu itu Adi belum nama udah hilang. Ya tahun 95 sudah hilang lagi menghilang namanya. Kemudian saya kurang menjemput dia dalam keadaan sako. Itu di sebelah gedung MPR. Di jalan saya jemput di sana untuk tirakat ke sini. Dia udah nggak bisa mengendarai mobil. Sampai juga motor diberikan oleh Eyang Subur. Perhiasan juga dikasihkan untuk istrinya. Lama-kelamaan dia sering tirakat, diobati oleh beliau ya. Sakonya sudah mulai hilang. Selama saya mengenal Adi Bing Slamet di rumah Subur, belum pernah saya melihat Adi Bing Slamet melakukan hal-hal yang negatif kecuali minum bir itu pun karena kamu yang menyuruh. Karena kamu yang menyediakan. Di luar minuman bir atau wine, saya belum pernah melihat Adi melakukan apapun. Konflik terbuka antara Adi dan Eyang Subur yang terus bergulir ini, menurut Eyang Sigit telah tercium sejak tahun 2010 silam. Eyang Sigit mengaku kalau Adi sempat mengajak dirinya untuk membelot dari Eyang Subur.
Tak sampai di situ, Eyang Sigit juga membeberkan soal perilaku Adi yang menyimpang. Kamu minta pendapat menghasut Eyang Sigit, Eyang Sigit cuma menyatakan apa? Jadi kalau sudah tidak suka sama Eyang Subur, tidak usah datang. Ingat, saya katakan gitu tuh. Kalau kamu ngomong nanti akan membuat fitnah dan hasut. 2010 itu, Dik. Dan saya katakan terakhir, tutup buku, Dik. Dan kamu diingat, selama dibimbing oleh Eyang Subur, kamu mau sakit mau mati, dan kamu setelah sembuh, kamu berangkat di nightclub mencari perempuan-perempuan. Saya tidak mengatakan kamu, tidak bukan aib kamu. Kamu di Semarang, di nightclub kamu, booking wanita terus. Dimanapun kamu melihat mereka dan pijit dengan wanita-wanita lain. Sudahkah saya Islam benar? Saya sholat 5 waktu. Betulkah sudah sholat? Tiap malam kamu zikiran buka laptop. Orang-orang kamu kurang ajar sekali, Dik. Sebagai orang terdekat Eyang Subur, sangat wajar jika Eyang Sigit menyimpan banyak informasi. Tak hanya masa lalu Adi yang ia ungkap, salah seorang yang merasa kecewa dengan ulah Eyang Subur bernama Arya pun tak luput dari kulikan Eyang Sigit. Tak terima dengan tudingan itu, Arya pun meminta pada Eyang Sigit untuk tidak ikut campur dalam masalahnya. Arya itu kesini itu banyak utang, dikejar-kejar di kolektor, juga sering berantem sama istrinya, ribut mau cerai segala, ngerti? Nah terus terakhir ke sini katanya dia dari gunung, ya dari gunung berguru, dari gunung ke sini kok minta sangu duitnya habis, orang stres kamu ya. Ngolong-ngolong tapi kamu minta duit di tempatnya yang subur. Anda bilang bahwa Mas Adi adalah masa lalunya begini-begini pada saat bersama Subur. Apakah Anda lupa? Saya tahu bahwa salah satu pasien Anda juga di sana di Jawa ada yang mati. Apakah Anda lapor? Apakah masyarakat tahu bahwa Eyang Sigit ini juga buka praktek seperti Subur? Dan sudah memakan korban juga. Kepada Sigit, tidak usah ikut campur dalam urusan ini. Urusan saya dengan Subur, urusan Adi Bing Slamet dengan Subur, bukan dengan Anda. Anda lupa dulu siapa yang menolong Anda? Adi Bing Slamet kan? Nama Eyang Subur sendiri populer sejak namanya disebut oleh Adi Bing Slamet dekat dengan hal yang sifatnya gaib. Sejak saat itu, profesi Eyang Subur banyak dikaitkan dengan dukun hingga paranormal. Ada yang menyebutkan kalau banyaknya istri yang dimiliki Eyang Subur berkaitan dengan profesinya sebagai dukun. Magic mana ada magic yang semakin tinggi nikah itu kan cuma omong kosong gitu loh. Buktikan aja. Tidak pernah ada yang namanya ilmu-ilmu begitu. Semakin banyak istri semakin kuat. Nggak pernah ada yang ngomong gitu. Menurut saya enggak. Tidak ada hubungannya sama sekali. Itu orang kurang kerjaan aja kalau orang tambah istri nanti ilmunya tambah sakti gitu. Wah kalau gitu saya malah kawin 12 malah saya biar punya ilmu lebih sakti kan. Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Ketika permasalahan Eyang Subur dan Adi Bing Slamet seolah tak berkesudahan, berbeda halnya dengan Eza Gionino yang kini memasuki babak baru dalam kasus dugaan tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap Ardina Rasti. Rabu kemarin, Eza duduk di kursi terdakwa dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendengarkan dakwaan dari pihak jaksa penuntut umum. Tapi yang menjadi pertanyaan dalam sidang tersebut, mengapa sosok Ardina Rasti tak terlihat hadir untuk menyaksikan jalannya sidang? Dan seperti apa pula kesiapan Eza untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang bisa saja menimpa pada dirinya? Ya pemirsa, berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.